Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku bersama Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Tadi kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan bagaimana tausiah dari Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Ini menarik, Syekh. Ternyata ini menjadi ilmu baru, menjadi wawasan baru bagi kita semuanya yang selama ini mungkin kita dengan mudahnya mengambil rukhsah. Ternyata tadi yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bahwa ada dua mazhab ketika kita memaksakan untuk kita mengambil keringanan, ditakutkan justru si masyarakat ini, seorang ini akan susah untuk mengkodok puasa. Yang berikutnya ketika kita harus memaksa untuk kita dianjurkan untuk berpuasa, tapi justru akan menimbulkan riya di sana. Ini menarik, Syekh. Mungkin ada penjabaran yang lebih luas lagi tadi karena terpotong durasi, Syekh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau terkait dengan orang yang safar, memang diperbolehkan ada rukhsah untuk berpuasa. Tapi lebih afdal kalau dia berbuka. Tapi lebih afdal dia kalau berpuasa. Terus berpuasa. Nah, ketika dijabarkan oleh ulama 4 mazhab fikih, kalau mazhab Hambali mengatakan ya afdalnya berbuka. Sebagaimana rukhsah. Inna Allah yuhibbu an tuta rukhasuh kama yuhibbu an tuta azaimuh. Nah, sedangkan dalam jumhur ulama 4 mazhab, atau 3 mazhab yang lain, Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan ya dia lebih bagus berpuasa. Apabila dia mengalami kesulitan dalam perjalanannya, itu maka dia lebih bagus berbuka. Nah, dan ada waktu kapan dia berbuka lebih bagus. Berbuka lebih bagus itu pada saat dia senang di perjalanan. Kedua, melayani masyarakat, jamaah, contoh supir bis yang betul-betul perlu konsentrasi dan lain sebagainya itu kan, maka itu boleh lebih bagus berbuka. Lebih bagus berbuka. Nah, kemudian ada bersama komandan, atasan dalam sebuah perjalanan. Dan dia akan membebani, menunjukkan mereka. Jadi berbuka lebih bagus. Masya Allah. Kemudian apabila bersama masyarakat atau banyak orang, semua berbuka, dia sendiri berpuasa kan, takut timbul riya, kemudian menyusahkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini Syekh, pembahasan masalah fikih ini tidak cukup waktu yang pendek. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Ada 3 segmen nanti. Namun di segmen kedua ini kita akan saksikan dan juga mendengarkan bagaimana tausiah dari Ustadz Ahmad Khan berkaitan bagaimana ketika kita harus berpuasa dan kita melakukan safar. Bagaimana hukumnya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa ba'du, hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin Bumi Alinda Kencana Bekasi Utara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta segenap jamaah Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, yang insya Allah semuanya senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang puasa orang yang safar atau yang sedang di dalam perjalanan, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri, bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada kita segala hal dalam urusan ibadah. Bahkan keringanan di dalam ibadah pun itu dijelaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar kita mudah di dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jelas di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Apabila ada salah seorang di antara kalian yang kalian itu sakit ataupun sedang dalam perjalanan, maka bagi mereka itu boleh untuk tidak berpuasa dan mereka wajib untuk mengqadha pada hari berikutnya setelah Ramadan selesai. Akan tetapi perlu kita ketahui, syarat dan ketentuan itu berlaku di dalam perjalanan yang dikategorikan boleh untuk tidak berpuasa. Dan perlu kita pahami juga bahwa baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Muslim, hadis ke-3554 yang datang daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita, orang-orang yang mau melakukan perjalanan, kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adzab yamna'u ahadukum
naumahu wa ta'amahu wa syarabahu. Fa idza qada ahadukum nahmatahu min wajhihi falyu'ajil ila ahlihi. Di dalam hadis ini baginda Nabi SAW memberitahu kepada kita, kata Nabi, perjalanan safar merupakan sebagian daripada azab atau siksaan. Karena ketika orang melakukan perjalanan, dia itu akan terhalang dari yang namanya tidur, makan dan minum. Makanya orang yang menempuh perjalanan, terlebih lagi kalau perjalanan itu perjalanan jauh, biasanya waktu tidurnya keganggu, betul gak? Yang harusnya dia bobo siang, ya Bu ya, bobo-bobo cantik kan begitu ya. Tengah hari tidur kailulah, tapi karena dia safar bepergian, maka waktu tidurnya jadi berantakan. Waktunya jadi nggak sesuai dengan apa yang sudah dia biasakan sehari-hari. Begitu juga waktu makan dan minum juga terkadang tidak teratur. Udah waktunya makan tapi belum sampai rest area. Akhirnya entar aja dah. Akhirnya makan siang ya atau makan sore sehingga ditunda sampai ke malam. Kalau bahasa kitanya apa? Ya bahasa kitanya didobelin ke entar malam. Itu kalau perjalanannya dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Cuman kalau kita di perjalanannya di bulan suci Ramadan kan udah jelas kita melaksanakan puasa. Tetapi nanti kita akan tambahkan sedikit tentang puasanya orang yang safar atau di perjalanan. Jadi intinya dari hadis ini Nabi mau kasih tahu bahwa di saat kita melakukan perjalanan, yang dimaksud di sini perjalanan jauh ya, karena kalau perjalanan dekat kan ya sampai sebentaran. Ya kalau baru timbang Kaliabang doang ke Sumarekon mah deket kan begitu. Apalagi ke Teluk Buyung, Teluk Pucung kan deket ya, ngelewatin lapangan bola situ. Iya. Tapi kalau perjalanannya yang jauh Pak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyebabkan waktu istirahat, waktu tidur, waktu makan, waktu minum semuanya terganggu. Makanya kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai menunaikan apa yang dia ingin lakukan di perjalanannya, maka segera kembali kepada keluarganya. Belum lagi ketika perjalanan kita terhalang daripada anak dan istri kita. Jadi jauh. Jauh. Ya paling cuman bisa nelepon doang sama video call kan begitu ya. Tapi kan ketemunya jauh. Makanya apa? Ini salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW kalau kita melakukan perjalanan maka siapkan segala sesuatunya dan usahakan kalau sudah selesai segera kembali ke rumah kita masing-masing. Baginda Nabi SAW di dalam perjalanan ini mengajarkan kepada kita sebagaimana dijelaskan bahwa orang yang berpuasa di sini ada perbedaan pendapat antara ulama. Sebagaimana dikatakan di dalam Fiqhul Islam Mu'adilatuhu karya daripada Al-Imam Syekh Wahab Az-Zuhaili, dikatakan bahwasanya perjalanan yang dibolehkan tidak berpuasa itu perjalanan yang sampai kepada hitungan qashar salat. Seseorang diboleh mengqashar salat yaitu 47 mil atau sama dengan 89 km. Ada juga pendapat mengatakan 82 km. Dan perjalanannya harus perjalanan mubahan yang dibolehkan dalam syariat. Dan perjalanannya juga dilakukan sebelum fajar atau sebelum subuh. Misal perjalanan dilakukan setelah maghrib sampai keesokan harinya. Maka di keesokan harinya masih dalam perjalanan maka dia boleh tidak berpuasa. Ya, tapi dengan catatan di situ ada perbedaan pendapat antara ulama. Al-Imam Abu Hanifah beliau berpendapat bahwa perjalanannya itu disyaratkan perjalanan sejauh 3 hari 3 malam. Perjalanan sejauh 3 hari 3 malam. Lalu kemudian pendapat yang lain ulama mengatakan perjalanan 2 hari 2 malam. Ada juga pendapat dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau berpendapat tidak disyaratkan jarak minimal perjalanan tersebut. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa perjalanannya harus 47 mil atau sama dengan 89 km atau pendapat lain mengatakan 82 km. Tetapi Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Maliki mereka berpendapat bahwa dilihat dulu perjalanannya. Kalau sekiranya perjalanannya itu ada masyakohnya, ada susah payahnya, sehingga menyebabkan kita
jadi males, jadi lemes, jadi lemah, jadi capek, membahayakan buat kesehatan kita, maka berbuka puasa lebih baik bagi mereka. Dengan catatan tadi perjalanan yang menjadi syaratnya itu sudah masuk dalam kategori perjalanan orang tersebut. Ya. Tetapi ulama mengatakan ya, kalau sekiranya perjalanan itu tidak ada masyakohnya, maka berpuasa lebih baik. Coba kita perhatiin Pak, kalau udah tanggal-tanggal segini nih, tuh depan rumah saya Kalimalang, itu orang-orang Jawa itu pada pulang kampung. Memang luar biasa orang Jawa, kuat-kuat. Ya, naik motor, satu motor, boncengan. Di depan anaknya yang kecil, di belakangnya suami yang ngendarain motor, di tengah anak dua yang masih receh-recehan tuh. Ya, cengceremet. Ya, masih kecil di tengah. Yang satu bininya di belakang. Di ujung belakang diganjel pakai papan 2. Ame kardus 2 biji. Ada tulisan, pulang kampung adalah sesuatu yang indah. Ya salam. Kan begitu. Ya, itu ada yang ke Tegal, ada yang ke Lamongan, ada yang kemana-mana. Ya, kuat. Ya, kalau sekiranya mereka berpuasa, wa antasumu khairun lakum, itu lebih baik bagi mereka. Tetapi yang perlu digarisbawahi apa? Orang yang boleh tidak berpuasa karena safar tadi, dia jangan lupa untuk wajib mengqadha puasanya pada waktu berikutnya. Yang dia harus keluarkan daripada kodok tersebut setiap hari itu jangan sampai terlewat. Ya. Dan juga urusan sholatnya, jangan sampai sholatnya itu dia lalaikan. Karena zaman sekarang banyak orang yang puasa-puasa tapi ya tidak mengerjakan sholat. Maka hati-hati, sholatnya juga harus tetap kita jaga walaupun di dalam perjalanan. Karena boleh dikosor ya, yang bilangannya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi tidak berlaku buat sholat subuh dan sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan kepahaman di dalam ilmu sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Khan yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Satu caption yang bisa saya ambil dari guru kita tadi, Ustadz Ahmad Khan dan juga Syekh Ahmad Al-Misri. Kadangkala kita mungkin dengan mudah mengambil rukhsah, mengambil keringanan, namun terkadang hati-hati, kita sulit untuk mengkodok puasa tersebut. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita. Nah, untuk itu pemirsa kita akan perdalam dalam sesi tanya jawab segmen 3, 4, dan juga 5. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.